Wah, baru naik kita langsung dikasih snack. Ini isinya ada Holland Bakery dan juga ada teh kotak. Mantap. Nah, untuk makannya ini kita bebas. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan hari ini aku akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Denpasar. Kalau biasanya aku naik bus dari Surabaya Denpasar ataupun dari Malang ke Denpasar, hari ini ada satu angkutan yang menarik perhatianku, yaitu adalah travel. Dia menggunakan Toyota Hiace, tapi travel ini tuh istimewa banget. Ya, aku pernah lihat reviewnya itu ada makanannya, ada snacknya, dan fasilitasnya lengkap. Oke, sekarang kita langsung ngobrol aja sama owner dari travelnya. Ini adalah Travel Bali Purnama. Di sini sudah ada Mas Guntur. Halo Mas. Iya. Wah, akhirnya ketemu juga sama Iya. Mas Guntur. Udah lama kontekan tapi baru ketemu baru ya. sempet sih kita. Nah, jadi hari ini kan aku mau ke Denpasar nih. Hmm. Ini kan selama ini aku lihat reviewnya bagus banget nih, Bali Purnama, travel tapi servisnya kayak bus. Nah, Iya. ini kita mau nanya-nanya nih. Ini udah berapa lama Bali Purnama ini ada ini, Mas? Kita sih udah hampir 15 tahunan ya. Wah, 15 tahun? Iya, 15 tahun. Tapi Travelnya? Travelnya aja. Kita emang kelasnya kelas ekonomi sih sebelumnya. Kelas ekonomi maksudnya gimana? Kelas eksekutif maksudnya nggak premium gitu. Oh, nggak modelnya. premium kayak yang di belakang kita Iya, ini. betul. Oh, nah aku tahunya kan sejak muncul yang Royal Class Iya. ini nih. Nah, dulu berarti udah mulai dengan yang eksekutif. Eksekutif ya, betul. Sebelum pakai HS pakai apa? Kita sebelumnya pakai Elf untuk unitnya. Oh, pakai Elf itu seatnya berapa tuh Seatnya isinya? banyak sih, hampir 14 seat. 14 seat? Dan itu jajar bertiga kan. Oh. Jadi ya gitulah. Nah, aku tertariknya sejak ada yang Royal Class seperti ini. Nah, kita mau ngobrol tentang Royal Class ini. Kenapa kepikiran bikin yang Royal Class seperti ini, Mas? Soalnya emang bis-bis kan sekarang rata-rata perkembangannya pesat kan, kemajuannya terus inovasinya bis kan makin besar. Nah, sedangkan kalau travel shuttle itu kan monoton aja sih kita lihat. Kalau untuk inovasinya terus kemajuannya ya monoton aja. Makanya kita alternatif kita pakai Hiace ini. Oh, berarti Royal Class ini satu-satunya ya untuk rute Surabaya dan Denpasar? Jawa Bali baru kita aja sih. Oh, unitnya. travel yang ada servis makan katanya ada Iya, ya? ada servis makan. Ada servis makan, ada Ada snacknya, snack, iya. terus juga kursinya pakai kursi bus ya? Iya. Nanti kita lihat ke Iya. dalam. Nah, untuk luar ini apa aja Mas yang dimodifikasi atau apa? Kalau modif sih paling kita di lampu sih interior ya, biar nggak terlalu Oh, rame di interiornya kan. aja. Terus warna sesuai dengan ini kita sih. Brandingnya Bali Purnama ya? brandingnya kita. Dari namanya nih, kenapa Bali Purnama 99? Soalnya emang kita sebelumnya kan emang awalnya dari Bali kan kita usahanya. Oh, asli Bali? Asli Bali. Oh, asli Bali. Asli Bali, terus Purnama itu dari nama kakek dulu sih. nama kakek. Purwo jadi namanya Purnama. Oh. Nah, 99 itu dari Asmaul Husna. Asmaul Husna? Iya. Keren amat. Iya, enggak Nah, sih, kira emang. 99 itu kan angka tertinggi dari Iya. sebuah angka kan. Tapi Habis itu kan emang- 100 nol lagi kan. Iya, betul. Bukan Dari itu ternyata Dari ya? situ juga dari Asmaul Husna juga. Oh, Gitu. tapi awalnya tuh emang Asmaul Husna Asmaul 99 Husna, ini. iya. Makanya ditaruh juga 99-nya ya. Iya, betul. Keren. Tak kira ya 99 karena angka tertinggi aja. Tapi ternyata Asmaul Husna. Asmaul Husna, ya. Boleh lihat bagian dalamnya, Mas? Boleh, silakan. Ayo. Ayo kita lihat bagian dalamnya ya. Wow, ini beneran kursi bus ya? Ini kursi rimba kencana ya ini? Ya? Iya, kita customnya di Rimba. Rimba kencana, sama semua tuh motifnya. Iya. Ini di kursinya ada apa aja, Mas? Kita ada USB sama stop kontak. Oh, ada stop kontak Iya, ya? Jadi kita kan- bisa nge-charge ya? Iya, betul, ada alternatif dua lah. Oh, gitu. Terus ada leg rest-nya juga. Leg rest, iya. Ini total berapa penumpangnya? 9. 10 sama driver. Oh, 10 sama driver. Iya. Itu enak banget sih. Ada leg rest-nya juga. Iya. Denpasar Surabaya itu berapa jam sih perjalanan? Perjalanan hampir 12 jaman lah. Hampir 12 jam. Perjalanan, kan. Oh, ya ini nyaman sih. Ini kayak kursi beneran kursi bus sih yang dipasang di sini ya. Ini modifnya di mana nih, Mas? Kalau modif ini kita kemarin di Kuanmu, kita custom ke sana untuk pemasangan kursi, terus Kursi. Karpet ya? Karpet, audio, lampu, semua di sana. Oh, berarti lampu itu tambahan ya? Iya, tambahan sih. Oh, Gitu. iya iya iya. Jadi biar kelihatan mewah ke dalamnya ya. Iya, benar. Sesuai dengan tagline-nya. Berapa tiketnya, Mas? Royal Class? Tiketnya itu kita 350. Oh, 350 per kursi ya. Per kursi. Keren. Jadi hari ini kita mau melakukan perjalanan memakai Bali Purnama Royal Class ini. Jadi buat teman-teman, videonya nggak cuma sampai sini karena habis ini aku akan jalan pakai ini. Oke Mas, gitu aja. Nanti
aku cobain buat Boleh, ini siap. ya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan bersama Travel Bali Purnama, ini kita lihat dulu ya lebih detail bagian dalamnya seperti apa. Sekarang kita langsung masuk aja. Jadi ini totalnya ada 9 seat. Jadi ada 9 penumpang yang bisa diangkut oleh travel ini ya, 10 sama driver ya. Kalau di bagian depannya ini sama seperti Hiace pada umumnya aja sih. Cuma ini kulitnya yang diganti ya, di retrim, biar senada dengan kursi lainnya tuh, sampai jok drivernya aja diganti kulitnya. Terus di setiap kursinya ini kita diberikan selimut ya teman-teman tuh. Selimut warna coklat, ada tulisannya Bali Purnama Royal Class. Nah kalau yang bagian depan ya sama aja seperti Hiace pada umumnya sih. Yang istimewa tuh ada di bagian belakangnya, karena di bagian belakangnya ini kursinya memakai kursi rimba kencana tuh, keren ya. Dan dia bener-bener persis kursi bus. Nih kita coba duduk di sini ya. Nah ini paling enak sih kursi sini sih, karena di kursi sini ininya unlimited, leg restnya unlimited. Tapi nggak enaknya di sini menjadi tempat keluar masuknya orang, jadi sering di permisi pasti gitu. Nah untuk leg restnya ini dinaikkan dengan tuas yang ada di sebelah sini tuh ya. Ini ada tuas, kita tarik ke atas, nanti dia naik leg restnya. Nah tuh leg restnya naik dan kita bisa selonjoran seperti ini, unlimited ininya leg restnya. Terus nih audionya sudah di-upgrade, jadi kalau kita naik travel Bali Purnama ini kita mendapatkan kualitas audio yang mantap. Seperti tadi yang dibilang sama Mas Guntur, di setiap kursinya ada chargernya, ada port USB dan juga colokan kayak di rumah gitu ya. Terus di sini ada cup holder, ya seperti kursi ini kursi rimba kencana pada umumnya sih. Kalau yang ini yang paling idaman tuh yang ini sama yang belakang. Tapi kalau naik Hiace paling belakang tuh siap-siap agak keras gitu suspensinya ya, namanya juga mobil kecil. Nah kalau di belakang ini ada cup holdernya banyak, seperti bus tipe super eksekutif gitu ya. Jadi cup holdernya di sini ada 3, di sini juga 3, begitu juga yang depan. Nih, depan ada nggak sih? Oh nggak ada teman-teman. Jadi cuma paling belakang doang yang ada cup holdernya 3 seperti ini. Kalau yang sebelah sini ini nggak ada cup holdernya, cuman ada pembatas seperti ini aja, armrest di tengah seperti itu. Nah untuk recliningnya ada tuas di sebelah sini. Ini tuasnya ditarik ke belakang seperti ini, terus didorong sandaran punggungnya ke belakang untuk reclining si joknya. Tuh kalau duduk di belakang kita nggak dikasih leg rest, tuh nggak ada leg restnya. Jadi yang idaman itu kursinya di baris ini nih, baris kedua sama baris ketiga ya, 1, 2, 3 ini paling enak. Kalau yang di belakang tidak ada leg restnya, tapi masih enak sih karena space kakinya luas. Terus kalau kita di paling belakang kita diberikan chargernya itu di sini nih, USB slotnya di sebelah sini dan juga di sini, juga di sebelah sini untuk charger atau USB slotnya seperti itu teman-teman. Nah ini lampunya kalau malam itu nambah kesan mewah dari si interiornya. Terus juga ada hordeng atau tirai atau gorden ya, apalah itu namanya, ini untuk nutupin kalau kita silau ya. Seperti itu aja teman-teman. Jadi kita langsung skip aja ke keberangkatan dari travelnya. Oke. Iya teman-teman, sekarang aku sudah berada di garasinya PT Bali Purnama 99. Ini lokasinya deket banget sama Terminal Bungurasi. Lebih tepatnya di belakangnya Ramayana Bungurasi. Dan buat teman-teman yang mau naik travel Bali Purnama, itu bisa melakukan reservasinya lewat Traveloka ataupun dari websitenya Bali Purnama.
Jam 4 sore akhirnya kita diberangkatkan dari garasinya PT Bali Purnama 99 menuju ke Denpasar. Tapi sebelumnya ini kita mau jemput-jemputin penumpang yang lain dulu. Nah enaknya kalau naik travel seperti ini, kita tuh udah nggak perlu ke terminal ataupun ke agen ataupun ke perwakilan, ke poolnya gitu. Karena langsung dijemput di tempat kita ataupun di rumah. Wah, ini baru naik kita langsung diberikan box, ini isinya snack ya. Dan ada apakah isinya? Nah, ini dia isinya ada roti Holland Bakery. Wah, keren loh rotinya Holland Bakery. Terus ada minumnya teh kotak. Wis, keren banget ya. Bener-bener travel rasa bus ini sih. Terus juga di sini kita bisa ngecharge tuh, ada lighternya situ. Jadi kita bisa ngecas sepanjang jalan kalau kita duduk depan. Tembusannya sih ini toh. Ini penjemputan pertama di mana, Pak? Di Ahmad Yani kita. Ahmad Yani, Pak. 10. Oh, ini putar balik. Yes, teman-teman, sekarang kita sudah berada di penjemputan pertama. Nih, di Mitra 10 Ahmad Yani. Jadi enaknya kalau travel gini bener-bener jemput di posisi kita, door to door. Jadi kita nggak perlu ke garasinya atau ke terminal, bisa dijemput ke rumah juga. Pintu air apa ini Pak namanya Pak? Rola. Rola? Monokromo. Wow, Wonokromo. Pintu air. Jadi ini kita sedang menuju ke penjemputan ketiga. Jadi hari ini penumpangnya full. Memang luar biasa sih, kalau yang Royal Class ini selalu penuh. Jam 18 lewat 28 menit setelah 2 jam setengah ya kita muter-muter Surabaya. Akhirnya ini kita sudah lengkap, semua penumpangnya sudah dijemputin dan kita langsung menuju ke ke destinasi selanjutnya yaitu rumah makan di Probolinggo kalau nggak salah ya. Yes, akhirnya kita sudah masuk jalan tol juga dan ini sudah mau Sidoarjo. Nah, pasti ada teman-teman yang bertanya-tanya, penjemputannya itu wilayahnya ada batasnya atau enggak? Tentu saja ada batasnya. Jadi untuk wilayah teman-teman atau yang rumahnya di mana gitu ya, itu bisa ditanyakan aja langsung ke adminnya dari Bali Purnama, apakah rumah kalian atau tempat kalian tuh tercover oleh penjemputannya. Kalau nggak tercover nanti diarahkan untuk tempat penjemputan terdekat dari wilayah kalian. Nah, misalkan di luar Sidoarjo, di luar Surabaya seperti Sidoarjo ini bisa keluar juga nggak dijemput? Bisa. Itu maksimal ke ini alun-alun Sidoarjo itu maksimal. Tapi better di Lipo deket exit tol. Ini kalau gambarnya agak gimana gitu, ini dari kacanya ya teman-teman. Jadi kacanya kayak udah berjamur gitu, jadi kurang dibersihkan, harus dikasih cairan khusus tuh. Kalau yang sebelah kiri sih kacanya bagus ya, tapi yang depan agak berjamur kacanya. Di depan kita sekarang ada bus Safari Dharma Raya. Ini dia dari Temanggung menuju ke Denpasar. Wis, masih menggunakan bodi Adiputro Jetbus 1 nih. Menarik nih, kapan-kapan kita cobain ya. Dari Temanggung ke Denpasar. Atau sebaliknya aja kita cobain dari Denpasar ke Temanggung. Kayaknya dia dari Temanggung startnya itu siang ya teman-teman. Sekitar jam 12 atau jam 1 gitu deh. Ini sekarang jam 7. Udah sampai di mau exit Probolinggo. Iya, jadi ternyata kita exit tolnya nggak sampai di Probolinggo Timur ya. Ini kita exit tol di gerbang tol Tongas.
Jadi ini mau ke rumah makan. Ini rumah makan Titin harusnya ya kalau keluar di Tongas ini. Dan biayanya itu dari Kejapanan 58.000 atau 64.000 nih, coba kita lihat. Ya, teman-teman, sekarang jam 8 pas. Ini kita tiba di Depot Titin khas Trenggalek di Tongas. Tongas itu kayak pertengahannya antara Pasuruan dan juga Probolinggo lah ya. Nih, Depot Titin. Jadi di sini kita melakukan servis makan. Jadi kalau kita naik travel Bali Purnama 99 ini, kita juga mendapatkan servis makan yang sudah include di tiketnya. Luar biasa, udah kayak bus. Oke, sekarang kita makan dulu. Ini ada ruangannya di sini. Nah, jadi ini dia menu makannya, ada banyak banget, tinggal pilih aja. Terus semua ini ambil sendiri, prasmanan teman-teman. Dan seperti inilah makanan yang aku ambil. Ini ada nasi, sayur sop, tahu tempe, sambal, kerupuk, dan juga minumnya teh manis hangat. Enak loh, aku tuh selalu ketagihan dengan sayur sop, tahu tempe sama sambalnya di Depot Titin. Udah gitu nih ruangannya enak, ada AC-nya, jadi nyaman banget. Oke, selamat makan. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan. Dan seperti biasa, makanan di Depot Titin ini luar biasa, enak banget. Udah kayak makanan rumahan. Dan sekarang aku berada di parkiran. Nah, jadi di sini tuh lagi rame banget. Bus pariwisata, terus juga di sini ada mobil pribadi. Ini ada Mila Sejahtera. Ini dari Jogja menuju ke Banyuwangi. Luar biasa. Jadi ini bus pariwisata sepertinya lagi bawa study tour gitu-gitulah kayaknya ya. Dan ini ada temennya Bali Purnama 99. Jadi di sini ada 2 mobil yang tadi ketemu di tol. Ternyata nyampenya duluan kita dibanding ini. Kayaknya dia keluarnya di Pasuruan deh. Nah, ini ada 1 bus yang berangkat PO Havesa. Wah, parkirinnya pakai mic dong. Pinter banget. Cerdas. Jadi nggak perlu teriak-teriak. Wes, berangkat. Sebentar lagi juga kita akan diberangkatkan. Waktu istirahatnya 30 menit. Banyak truk gandeng di sini. Setelah 30 menitan kita istirahat, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari Depot Titin Trenggalek Tongas menuju ke pemberhentian selanjutnya, yaitu Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Habis itu kita nyebrang menuju ke Pulau Bali. Dan ini masih ada Akasbila yang tadi ya, tuh dari Jogja menuju ke Banyuwangi. Oke, wah ini makin rame ternyata. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nih aku kayak mau istirahat dulu.
Jam 1:16 ini kita tiba di pelabuhan Ketapang Banyuwangi, teman-teman. Persiapan untuk menyeberang ke Pulau Bali, dan dari luar sih harusnya nih kondisinya lagi sepi ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang nanya, kalau naik travel kayak gini udah include penyeberangannya belum sih? Udah include semuanya. Jadi udah tinggal naik doang dan sampai di tujuan. Wah, pas sampai dalam ternyata antriannya banyak banget ini. Truk-truk ini ya, ekspedisi-ekspedisi gitu, banyak banget. Mobil pribadinya malah sedikit nih kalau malam begini. Didominasi oleh truk semua ini rata-rata. Truk-truk ekspedisi, sembako gitu-gitu. Di depan kita sekarang ada bus Menggala, itu dari Surabaya menuju ke Singaraja, itu Bali bagian utara ya. Menarik, kapan-kapan kita coba naik itu kali ya, Menggala. Di belakangnya lagi ada Sedia Mulia. Sedia Mulia itu dari Wonogiri menuju Denpasar ya, teman-teman. Itu juga menarik juga kalau dicoba. Wonogiri, Denpasar. Setelah antri kurang lebih 1 jam, akhirnya sekarang giliran kita untuk naik ke kapal. Luar biasa banget ya. Ini aku jujur aja baru pertama kalinya antri selama ini di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Biasanya kita tuh kalau ngantri kayak cuma 15 menit, 20 menit udah paling lama itu. Ini malam-malam malah parah banget ya ternyata antriannya. Nah, ini kita sekarang sudah masuk ke kapal dan langsung parkir di paling depan tuh. Nah, di paling depan tuh juga ada temennya, Bali Purnama juga itu kalau nggak salah ya. Nah, di paling depan. Dari kapal kita tidur, ini bangun-bangun sudah di negara ini ya kalau nggak salah ya. Jadi luar biasa ya, ini mobilnya Bali Purnama benar-benar kerawat. Dia tuh mesinnya halus banget, terus juga suspensinya enak, AC-nya juga dingin banget. Jadi di jalan tuh benar-benar nggak berasa aku tidur tuh benar-benar enak banget, sampai nggak berasa tahu-tahu udah sampai di sini. Dan ini nggak bisa tidur lagi karena nanti aku turun di terminal Mengwi teman-teman, karena mau langsung balik lagi ke Jawa. Di depan kita sekarang ada bus Malang Indah, itu dari Malang ya harusnya ya. Ini belok kiri, kita menuju ke terminal Mengwi. Wis. Nah ternyata mobil travel juga bisa masuk sini loh, bisa ngedrop penumpang juga. Ya karena plat kuning kali ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di terminal Mengwi Badung Bali, dan Travelja kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar. Setelah ini aku langsung kembali ke Jawa lagi teman-teman, naik bus M-Trans angkatan pagi atau pemberangkatan pagi dari Denpasar menuju ke Surabaya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update perjalanan terbaru dari Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.